Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para hadir yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka sarang-sarang dibuka di Al-Quran surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayatnya 134. Allah teh ngadawu kieu, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi Quran surat Ali Imran surat anu katilu ayatna 134. Ieu teh mangrupakeun atau merupakan dasar kita halal bihalal. Kita sering ya, dulu kalau halal bihalal setelah boboran siang, setelah selesai bulan suci Ramadan, kita berjabat tangan dan mengatakan minal aidin wal faizin. Kemudian kita langsung nyelonongkeun panangan, menta dihampura sami-sami gitu ya. Nah itu jangan-jangan kita mengucapkan minal aidin wal faizin teh belum tahu artinya, Bu. Betul apa betul? Nah, ternyata yang dulu terkesan dan terbilang sangat sedikit, yang ketika kita saling memaafkan setelah boboran siang, tepatnya tanggal 1 Syawal, di hari yang fitri, hari kemenangan. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman yang telah selesai melaksanakan kewajiban saum di bulan suci Ramadan, itu akan mendapatkan kemenangan, yaitu sebuah fitrah, sebuah kesucian ibarat bayi baru lahir. Nah, dulu masih awam dan masih jarang diucapkan taqabbalallahu minna wa minkum ya. Tapi sekarang alhamdulillah cetusan dari Persyarikatan Muhammadiyah ini sekarang sudah membumi. Yang dulu kita tahunya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, tapi sekarang sudah memasyarakat taqabbalallahu minna wa minkum. Ternyata ini adalah kalimat atau bahasa Arab yang secara harfiah ini memiliki makna semoga Allah ya, semoga Allah apa Bu? Ada yang paham? Menerima semua amal ibadah dari kami dan dari Anda sekalian. Ini makna yang singkat, padat, tetapi penuh dengan harapan dan doa yang luar biasa. Kalimat ini biasa digunakan saat kita berinteraksi atau berhubungan saling maaf memaafkan pada bulan Syawal ya, atau Idul Fitri. Kemudian
setelah kita mendapatkan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum, kira-kira jawabnya apa, Bu? Nah, taqabbal ya karim. Nah, ini supaya paham. Ternyata kata atau frasa ini sangat berarti, ya. Anu hartos sadaki, ya Allah Gusti mugia ditampi, ya. Ku yang maha pemurah, ya Karim adalah satu dari nama-nama Allah yang menunjukkan sifatnya yang sangat pemurah dan dermawan. Yang disebut kasihnya tak pernah pilih kasih, sayangnya tiada kepala. Siapakah zat yang seperti itu? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kita juga perlu mengenal baheula mah sering nate minal aidin, ya. Apa artinya kira-kira, Bu? Minal aidin berarti kami termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan. Wal faizin kemudian berarti kami termasuk orang-orang yang mendapatkan keberkahan. Nah, dua frasa ini merupakan kalimat yang sering diucapkan pada saat kita saling bermaaf-maafan di tanggal 1 Syawal. Nah, terkait kemarin ada polemik sedikit, ya, penentuan tanggal 1 Syawal ada yang jatuh pada hari Jumat Manis, Jumat Legi, kaping 20 Maret 2020 genep, tapi aya oge anu yakin karena tanggal seberapa, Bu? 20 hiji, ya, bulan Maret 2026. Pada intinya, kalau ada perbedaan di dalam penentuan tanggal 1 Syawal, ini merupakan ranah ijtihad, karena ini adalah muamalah. Jadi bagi yang yakin dengan perhitungan hisab, maka ikut kepada amir kita, pimpinan pusat Muhammadiyah. Nah, yang celakanya ada pernyataan seorang ulama, tokoh agama, dan mewakili perwakilan daripada organisasi yang cukup besar dan bonafit di Indonesia, dan itu lahir digagas oleh orang-orang Muhammadiyah dan orang-orang NU. Namun entah mengapa pernyataan tokoh itu mengundang sedikit rasa sakit dan menggelitik atau menghadirkan sebuah kelucuan. Mengapa ini terjadi dan keluar dari mulut seorang ulama? Kenapa? Karena kiai atau ulama pun manusia ada salahnya. Semoga dengan datangnya hari kemenangan Idul Fitri ini kita memaafkan beliau, dan beliau juga semakin hari semakin matang dan semakin mampu menempatkan seorang tokoh ulama di Indonesia. Karena apa? Pemahamannya, jika pengumuman 1 Syawal bukan oleh ulil amri, ya, oleh negara, ini katanya haram hukumnya. Memang betul, tetapi ulil amri anu mencerminkan seperti cerminan ulil amri yang dipimpin oleh Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dulu memang pemimpinnya pemimpin Islam, artinya Islami. Tapi kalau sekarang Islamnya pakai kedok. Jadi kalau kita tidak ikut ulil amri yang seperti sekarang, berarti kita tidak termasuk orang-orang yang diharamkan mengumumkan tanggal 1 Syawalnya jatuh pada hari Jumat. Ini menuai polemik, Bu.
lamun ngomong nakito hatayama mungkin tidak bermasalah, tapi yang ngomong ini seorang tokoh nasional. Nah, tapi kita meskipun tokoh lokal, tapi bijaklah mensikapi perbedaan penentuan tanggal 1 Syawal. Nah, kembali ke laptopnya. Alladzina, yaitu ya, yunfikuna orang-orang ya, yunfikuna orang-orang yang berinfak, yang memberikan sebagian dari apa yang kita miliki, fissarroi ya, baik dalam keadaan lapang, wabboroi maupun dalam keadaan sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah selalu mencintai orang yang berbuat bajik atau kebaikan. Jadi kieu Bu, Quran ieu teh metelakeun kieu. Sajatina orang-orang yang berinfak, yang memberikan sebagian yang apa kita miliki itu, yang kita miliki apa? Untuk boga acis, mungkin memiliki pemikiran, memiliki ilmu. Yang tidak punya ilmu, tidak punya acis, tidak punya keuangan, atau tidak punya materi, mungkin kita mentasarufkan tenaga untuk gotong royong ya. Kapan kita berinfak atau memberikan apa yang kita punya? Allah itu memberikan presentasi ketika kita sedang dalam kondisi lapang atau kita sedang punya, maupun dalam kondisi kita sedang sempit atau dalam kondisi berkekurangan. Jadi sodakoh, berinfak itu yang dicintai oleh Allah adalah yang terus menerus, meskipun sedikit, meskipun sauil Bu, tetapi terus istiqomah, itu paling dicintai oleh Allah. Dan ayat ini tidak berhenti di situ ya, yaitu orang-orang yang menahan amarahnya, orang yang ketika mau marah badai sewot ya, kemudian mampu meredam di dalam hatinya. Jadi supaya ulah jadi sewot, kumaha carana? Urang teh langsung istighfar, astagfirullah, dan berdoa, ya Allah Gusti, lemeskeun ati ya. Kemudian rendahkan syahwat untuk marah, kemudian langsung bertutur katanya dengan lembut dan baik, serta tidak menimbulkan perkataan-perkataan yang menyakiti pihak-pihak lain, apalagi dengan perilaku dan tindakan yang menyakitkan. Nah, itu ayat itu menjelaskan sampai kita tuh perlu belajar menahan amarah. Terus apalagi yang dicintai oleh Allah selain berinfak, menahan amarah, kemudian yang selanjutnya memaafkan, ngahampura. Jadi di dalam peringatan 1 Syawal atau dalam rangka kita halal bihalal, sebelum orang lain meminta maaf atas dosa-dosanya kepada kita, orang yang dicintai oleh Allah adalah orang yang selalu memaafkan dosa-dosa orang lain. Tuku duka dia kita baheula mantak nyeri hate, mantak rugi karena usaha kami, can menta pangampura bari sujud jeung dampal suku mah teu rek dihampura, tong kitu. Muslim yang dicintai oleh Allah adalah orang yang selalu memaafkan dosa pihak-pihak lain sebelum mereka minta maaf kepada kita. Nah, setelah itu apalagi yang dicintai oleh Allah? Yaitu orang-orang yang berbuat kebaikan. Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerusakan. Contoh nih anak-anak nih ya, kita bertandang, kita berkunjung ke sanak saudara ya, kemudian di kebun kita banyak bunga yang indah, ada yang merah ya kan, ada lagunya, lihat kebunku
penuh dengan bunga, ada yang merah dan ada yang putih, tapi orang tua abai. Anaknya dengan serampangan memetik bunga, mematahkan tangkai-tangkai bunga yang indah tanpa tujuan yang baik. Itu adalah bentuk dan contoh pembiaran anak-anak kita tidak berbuat baik atau menjadi anak-anak yang menjadi generasi perusak. Maka jangan heran sekarang banjir di Sumatera itu yang kata perwakilan atas nama pemerintah, katanya itu adalah karena curah hujan yang begitu dahsyat. Ternyata Allah memberikan peringatan, memberikan gambaran, dhaharul fasadu fil bari wal bahr bima kasabat aydin nas. Rusaknya tatanan kehidupan manusia di daratan dan di lautan akibat siapa, Bu? Akibat ulah manusia. Hujan betapa besar pun kalau hutannya tidak digunduli, tidak ada pembalakan liar, insya Allah air hujan ditampung, diikat, diresap oleh tanah dengan kekuatan akar-akar pohon yang begitu hebat tumbuh di negeri kita. Namun yang terjadi apa? Banjir itu beserta lumpur dan mengirim pohon-pohon yang sudah ada angka dan nomornya. Nah, ini gambaran, berarti ada pembalakan liar oleh pihak-pihak yang hanya mementingkan diri sendiri dan kelompoknya. Jadi Gusti Allah teh teu bakal bade masihan balak, tetapi kita sendiri yang membuat celaka. Intinya seperti itu. Baik Ibu sareng Bapak nu dirahmati ku Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai mukadimah ya. Ayat ini merupakan pijakan dasar kenapa Muhammadiyah itu membolehkan bahwa halal bihalal itu merupakan ranah muamalah, ranah istihad. Karena nanti banyak kelompok-kelompok Islam yang mengharamkan. Islam tidak mengajarkan halal bihalal, haram. Nah, karena kita gampangnya memahami agama itu secara serampangan. Ya, budaya lamun cek jamaah Sunda mah cenah aya sok ciri sabumi cara sadesa, sok beda-beda tina desa nu hiji sareng desa anu liya. Ini ada ya Bu ya, ucapan peribahasa ciri sabumi cara sadesa. Mungkin di negeri kita ada halal bihalal, di Malaysia enggak ada, di Singapura enggak ada gitu ya. Nah, itu namanya tatanan muamalah yang terjadi pada daerah masing-masing bangsa, masing-masing negara mungkin bisa berbeda. Tetapi kalau pelaksanaannya tidak menabrak hukum syariat Islam, insya Allah ini tidak sesuatu yang haram. Kecuali halal bihalal kieu Bu. Wah, halal bihalal teh rek pamer ka mitoha. Mawa mobil masih anyar, masih jokna dibungkus keneh, nyada lagi masih dit. Mawa mercon sageblug ya. Mobilnya dipamerkan, kemudian mercon ditabuh harupun ompok ya. Teu mikirkeun nu aduh penyakit jantung, dor ditabuh, merupakan sebuah keyakinan bahwa halal bihalal harus meriah dengan mercon. Nah, kalau ini dilakukan dengan sebuah semangat dan keyakinan bahwa halal bihalal harus pamer mobil, pamer pakaian, pamer punya uang banyak dengan labu mercon. Nah, hal yang seperti ini yang menabrak syariat. Kenapa? Karena Islam mengajarkan tidak boleh berlebih-lebihan. Ya. Sekarang kalau kita berpikir secara logis, coba Ibu, orang linglung yang mana yang tidak selinglung orang yang nabung mercon? Orang linglung ge masih ingat karena purwadaksi,
tapi anu nabuh mercon teh alah-alah anu leungit Purwadarsina, berarti ODGJ ya Bu, melebihi orang gila Bu kalau dipikir-pikir secara rasio. Bayangkan neangan duit hese-hese ya, disuk-suk tidung-dung suku jeung hulu jeung suku, saparantos kenging artos dipeserkeun mercon, duit teh diseungeut begitu nyadok bledang ya, jeder gitu teh dicocokkan celina. Coba lamun jamaah anu pikiran waras mah teu gelo teh mah gitunya, dong nama nang larang-larang nang hese-hese miliar artos, pas diseungeut cepeng dengekeun pipin ceuli jeder gitu teh, biar masuk rumah sakit sekalian gitu loh. Nah ini kalau berpikir secara rasio. Nah ini semua contoh kebiasaan atau adat istiadat yang menabrak syariat. Tapi kalau kita saling memaafkan, saling berjabat tangan, saling mengikhlaskan dosa kita dengan dosa yang lain, mana yang salah? Itu adalah bentuk apresiasi atau aplikasi dari ayat ini Bu ya. Jadi orang-orang yang dicintai adalah orang-orang yang selalu memaafkan kesalahan orang lain. Ini merupakan amaliyah dari ayat ini. Mau tahu contohnya Bu? Ada yang kelihatannya ini adalah hukum yang betul-betul kelihatannya Islami. Coba Ibu nanti belajar di rumah ya, carikan ayat atau hadis yang mengatakan zakat fitri atau zakat fitrah yang dikenal di kita itu keluarnya beras ayam nusa berapa kilo Bu? Dulu pernah disampaikan ada yang 2,5 kilo, ada yang 2,7, digenapkan menjadi 3 kilo. Itu merupakan ranah ijtihad, mangga lebih disohihkan lebih baik. Tapi cari zakat fitrah misalnya kedang GBS itu ayam Bu, hadisnya keterangannya itu kita itu tergadaikan dengan satu sok apa? Kurma. Bayangkan lamun Ibu Tarsan, Mbak Joleha ya, bayar zakat fitri ke panitia maunya kurma satu sok, dianggapnya mungkin takjil buat jaburan oleh panitia zakat. Nah, inilah ya ranah ini menjadi istihad. Satu sok di Mekah bahan makanan pokoknya kurma, di kita bahan makanan pokoknya bisa beras, bisa jagung. Tapi lamun ayeuna urang mere jagung, urang ge daharna beas, zakat fitrinya misalnya jagung, pantes apa teu pantes? Gak pantes. Karena apa? Sebaik-baik kita memberi kepada pihak lain, apalagi untuk zakat fitri, adalah bahan makanan yang dimakan standarnya oleh kita. Syukur-syukur lebih baik dari yang kita makan. Itu yang lebih hebat. Nah, ini muqaddimah seputar tentang halal bihalal, ya Bu. Nah, sok aya sisindiran dina bahasa Sunda. Nah, iya sesepuh orang biasanya Bapak Dono nih mungkin masih ingat nih, bageula abdi teh masih bernostalgia dengan sesepuh kita yang sudah tiada, almarhum Bapak Rusbandi yang di Malahayu itu Bapak Ubo. Di sini mungkin Mas Mahmud yang sekelas dengan saya masih ada ya, mudah-mudahan masih ingat nih. Eta hari bobolan siang teh, cuma abdi teu bisa ngagalindeng Bu, teu bisa nyanyi, tapi hari Pak Ubo mah pinter bagus suaranya. Ada yang bisa nyanyi nih. Ini syairnya begini nih. Galindengna takbir ngagelihkeun hate, ras inget kana salah jeung dosa di antara urang, hapunten samudaya kalepatan, mugia urang tiasa silih lubarkeun ya. Jadi kita tuh ini ada syair dulu dinyanyikan tuh indah Bu ya. Kalau ada Pak Warlan ini mungkin bisa nih, apalagi dengan diiringi dengan budaya suling gitu ya. Nah, terus diteraskan
niti wanci nu mustari ninggang mangsa nu utama, nyucikeun panyakit ati, balik diri kanu suci, hapunten samudaya kalebatan lahir sinareng batin. Terus disambung nanti dengan wilujeng Idul Fitri, lamun tahun ayeuna kan berarti tahun 1447 Hijriah. Mugi Gusti Allah nang tayungan nyawerkeun barokah taufik wa hidayah ka urang sadaya, amin ya robbal alamin. Nah, ini sisindiran apa paparikan Sunda yang menjadikan nasihat dan perintah wangatua ka urang sadaya dina anggoning dina hari yang fitri itu supaya saling mengikhlaskan. Jadi bahasa Sunda itu mencerminkan dari tafsir atau terjemah ayat tadi. Quran surat Ali Imran ayat 3, maksud abdi surat katilu ayat 154. Nah, kita masuk kepada pokok materi ya. Ibu bapak yang dirahmati Allah ya. Ini di dalam kita memperingati hari yang fitrah, hari kemenangan bagi orang-orang yang beriman setelah 1 bulan penuh berpuasa, beribadah, berinfak, bersodakoh dan seterusnya. Nah, ini terdapat tradisi unik di kalangan umat Islam di Indonesia ya, yaitu setelah Idul Fitri telah tiba, biasanya salah satu tradisi itu ada yang disebut tadi Bu, halal bihalal, ada yang mengatakan halal bil halal, atau di Jawa di sana disebut sawalan. Bentuknya apa? Yaitu silaturahim pada hari raya dan sejenisnya. Bisa kita mungkin bareng-bareng takziah kubur. Nah, di dalam rangkaian halal bihalal kemudian ada rangkaian juga kita ziarah kubur di makam. Nah, ini yang silakan di makam tadi kayu nabuh mercon ting jelenden bener ruasnya alam barasa teh. Ya Allah Gusti, ini ada sebuah cerita Bu. Ini saya belum tahu sumber hukumnya, tetapi ini ada semacam ungkapan, pernyataan. Sejatinya orang-orang yang sudah meninggal, mbah urang, nenek urang, bapak ibu nutos mayunan urang sadaya di alam barzakh teh aslina ningal ka urang sadaya. Mung teu tiasa nembongan atanapi ngajak ngobrol. Incuna anu kakuburan mawa mercon, waduh, ajeuna teh di ditu geus was-was. Tapi yang paling diharapkan oleh kaum yang ada di alam barzakh itu apa? Yang diarep-arep, yang ditunggu-tunggu adalah hadiah. Bukan hadiah mawa fanta disimpan di kuburan, mawa dawegan dipasikeun kana kuburan, sanes kembang 7 warna sanes. Tapi yang ditunggu oleh ahlul barzakh adalah doa-doa para ahli, para anak-anak yang soleh. Itu sangat ditunggu. Tapi apa yang terjadi? Para ahlul barzakh itu sangat menyesal. Ternyata yang dipertontonkan di pemakaman, di perbatasan antara dunia dan akhirat. Tahu perbatasan dunia dan akhirat? Yaitu makam di, contohnya di Gunung Asem. Makam di mana itu perbatasan antara dunia dan akhirat Bu. Orang di dunia, anu di alam barzakh siap-siap sedang menunggu alam kebangkitan atau alam akhirat. Ya. Yang ditunggu-tunggu itu adalah doa Bu. Cuma doa, bukan yang lain, bukan kiriman-kiriman yang lain. Kemudian bagi yang hidup,
Apa makna kita takziah kubur bersama-sama sambil silaturahim? Ini adat yang baik, kebiasaan baik. Kita mendoakan, kemudian kita tadzkirul maut. Kita belajar memaknai bahwa kita juga besok akan mengalami di kubur seperti para pendahulu kita. Jangan sombong sekali ya, bahwa orang mah masih sehat, saya masih kuat, saya masih gagah, saya masih berigas. Nah, tetapi yang namanya maut adalah rahasia ilahi. Karena apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sejatinya semua makhluk yang bernyawa pasti bakal ketemu dengan maut. Dan dijelaskan lagi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada sebuah kepastian, kita datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita pun akan dikembalikan kepadanya. Itu menjadi kepastian. Mengapa kita sulaya? Mengapa kita tidak mengingat bakal mati, sehingga kita selalu muncul dengan kesombongan-kesombongan yang nyata? Kita betul-betul melawan dan sombong terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah menganugerahkan kepada kita. Kita diciptakan jadi manusia yang sangat sempurna. Kenapa sombong? Rek duhur tanggung nuju dagang nalaris, geus asar duh keur ngitung bati tanggung ieu bising pohong ngitung duitna. Rek maghrib ya, masih aya nu meser kene, bingung, habis waktu, sibuk tidak karuan, tidak ingat akan mati, sehingga lalai dengan sholat yang menjadi kewajiban kita bersama. Apa ini tidak sombong? Bayangkan bu, kurang teh di paparinan irung liang masa berapa bu? 2. Bayangkan lamun irungna di pasien 3, nu hiji dina dengan tarang dina ubun-ubun, pas hujan teh mawa payung, waduh ripuh kabesekan unggal waktu. Nah, bayangkan ayeuna lamun orang gaduh liang pembuangan, buang air besar aya 3 bu, nu hiji tatanggana birit, anu 2 misalnya dina payudara. Coba pas rek nyusuan bayi kari-kari meletet, waduh si bayi cios nyusu. Ini sebuah nikmat bahwa manusia itu diciptakan dalam bentuk yang seindah-indah dan sebaik-baiknya. Maka nikmat Allah yang manakah yang kau dustakan? Sabra kali yang tadi disebut di surat Ar-Rahman. Hayo sing areling urang teh ayeuna nembe pisan menjadi pemenang, menjadi orang yang fitrah, orang yang suci, lir ibarat bayi barulah lahir. Jangan dibuang kesempatan yang baik ini kemudian diisi dengan berbagai macam dosa. Siap ibu, bapak? Siap ya? Karena apa? Insan yang beruntung adalah insan yang hari ini ibadahnya lebih baik dari hari kemarin. Bahkan lebih beruntung lagi bila hari yang akan datang ibadah kita lebih niscaya dan lebih baik dari hari sekarang. Ayo kita berdoa, ya Allah, berikanlah istiqomah dalam ibadah. Ampuni dosa-dosa kita semua, ya, dosa-dosa orang tua kita, dosa para pemimpin kita, ya, dosa para penegak hukum kita, ya, supaya kita hidup dalam naungan ilahi Rabbi. Ulah menyebut ulil amri, tapi pajak semakin mencekik rakyat jelata. Orang masih banyak yang ODGJ berkeliaran di pasar, di jalan-jalan. Undang-undang dasar mengatakan orang miskin dan orang terlantar dipelihara oleh negara. Negara yang mana? Salah siapa ini bu?
Salah siapa kira-kira? Salah orang kabeh, teu pinter, teu cerdas milih pamimpin, kurang lihai memilih wakil rakyat. Cek Saur Mas Dono teh mah kurang teh rakyat disalahkeun bae cenah. Ini peringatan seperti ini bukan menyalahkan, tetapi siling geingkeun, siling edingkeun supaya sakedap deui tahun-tahun politik teh urang isi dengan orang-orang yang soleh dan solihah. Siap ya Bu ya? Lamun aya amplop ting kalabak 50.000, 100.000, lamun iman teu kuat, heuk tampanan. Diterima, tapi dengan niat saya menerima uang ini melawan kesombongan orang-orang yang punya uang untuk berbuat dolim. Kenapa dolim? Karena menyuap, dan yang disuap adalah nar atau neraka. Berarti saya menyuap, maksud saya kita disuap, tapi saya akan sombong kepada orang yang menyuap. Insya Allah niatnya suci seperti itu untuk melumpuhkan orang yang sombong. Uangnya kita terima, lamun cana orang istilahna ham-ham, misalnya ragu-ragu ya, sodakokeun kepada orang yang lebih. Tapi terima uangnya, tapi jangan toblos orang yang mungkarot, tapi toblos orang yang soleh dan solihah. Insya Allah negeri kita besok lambat laun menjadi negeri yang makmur, baldatun thayyibatun warobun ghafur. Aina kita sering berdoa, ya Allah Gusti, jadikanlah negeri kita negeri yang baldatun thayyibatun warobun ghafur. Aya pilihanku amplop 50.000 matana hejo. Nah, ini yang seperti ini, penyakitnya yang seperti ini. Ayo, mari kita obati bersama dengan apa? Keteguhan menuntut ilmu untuk supaya kita semakin tercerahkan. Karena hidup dengan ilmu kita semakin cerah. Ya, hidup berbekal dengan ilmu, insya Allah semakin tahu arah. Nah, itu pentingnya ilmu. Nah, urang teh ayeuna berjamaah di dalam bingkai, di dalam ranah organisasi pimpinan pusat Muhammadiyah nu aya di pusat. Anu aya di wilayah namanya apa, Bu? Kalau yang ada di wilayah provinsi namanya PWM, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, namanya PWM. Kalau Aisyah berarti PWA, Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Tengah. Dari pusat turun ke wilayah, dari wilayah turun ke daerah. Ini perlu paham. Ke daerah apa? PDM, Pimpinan Daerah Muhammadiyah tingkat kabupaten atau kota Madya, ya, itu namanya PDM. Kalau Aisyahnya PDA. Paham sampai sini, Bu? Nah, turun lagi sampai ke tingkat kecamatan, kita terstruktur, ya. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Banjarharjo. Ini tingkat kecamatan. Nah, kalau di Ranting Malahayu namanya PRM, Pimpinan Ranting Muhammadiyah. Kalau tingkat keluarga apa, Bu? Apa namanya? Yendewek, Pimpinan Keluarga Muhammadiyah, PKM. Begitu, ya. Jadi kita bentuk sendiri. Kalau bapak ibunya berislam ala Muhammadiyah, jangan biarkan anak-anak mengambil ranumnya atau hijaunya rumput di tetangga. Ikuti kita, karena apa? Kita besok dimintai tanggung jawabnya oleh Allah. Nah, bapak ibuna saroleh, ya, ibadahnya baik, ibadahnya benar, bersama berkumpul dengan jamaah Muhammadiyah, ternyata anaknya jadi gelandangan, anaknya jadi preman misalnya. Nah, kenapa? Besok menjadi fitnah untuk orang tuanya. Tidakkah kita tahu innama amwaluhum
wa auladuhum fitnah. Ini Allah dalam Quran. Innama sesungguhnya ia siapa? Harta-hartamu, wa amwal ya, dan wa walad, dan anak-anakmu bisa menjadi fitnah. Coba lamun bapak ibu soleh balagur anak-anak pundulang pendelik pelutat pelotot tukang bobok tukang tarok tukang mukaan andro nuka sebut saha kira-kira saha nuka sebut hana caraka data sawala ya. Anak anu cilaka indung bapak anu kababawa kan cilaka kabeh. Mana orang saya sing pinter sing bisa ngajaga anak incu. Nih anak-anak nih ada nggak nih? Jangan salahkan anak cucu kita kalau ahlaknya ahlak handphone. Jangan salahkan anak-anak kita kalau ahlaknya ahlak TV. Coba ahlak handphone, ahlak TV kumaha? Dia bermedi menapa? Seperti kemana ya? Menghayal. Buku-buku sapu dicandak, dikempit gitu teh, seakan-akan terbang. Hore, saya bisa terbang itu. Menghayal si Gajah Magelo. Karena nyelekeun tontonan yang suka menghayal, misalnya terbang dengan pakai sapu. Atau ada punya incu lalaki, awakna sehat kuat protokol, tapi ayah zamanu nyiwit sotik dijotos dibanting. Kenapa? Nonton Smackdown. Nah ini akhlak-akhlak produk dari handphone dan TV. Maka orang tua ini tolong ya, jangan terlalu merdeka memberikan jam tayang handphone dan TV kepada anak cucu kita. Saya ini saksinya masih ada nih, Dokter Amalia, Dokter Gina, satunya Dokter Bella lagi di luar kota, dan yang bungsu ini Ugis. Tanyalah, bahwa lama Bu abitnya dikecam oleh anak-anak ya, dan oleh teman-teman sendiri. Ya Allah Gusti, gini gitu-gitu teh ngadidik anak kan. Dari mulai SD sampai kuliah tuh tidak boleh pegang yang namanya handphone, apalagi difasilitasi. Nonton TV Bu, sering nanti pas saya aja Mbah Putri tidak bisa hadir karena memang sedang udur ya. Pas saya kumaha anu hiji bapana bikin aturan sebelum sholat isya TV tidak boleh di setel. Ari mbahna nyetel sinetron. Nah ini ya mbah yang tidak atau kurang paham, maklum Bu. Ini jadi mengingatkan kita yang sering ngaji itu harus jadi mbah yang cerdas Bu. Oh iya, maghrib sareng isya teh wanci urang teh ngadeheus ka Allah nu Maha Suci, salat ngaji ya. Nanti kalau selesai sholat isya ya suruh belajar sekolah dulu ya, belajar di sekolahan, mana PR-nya, coba pengen lihat gitu loh. Pendampingan orang tua itu penting, jangan diberikan sepenuhnya kepada bapak ibu guru. Setelah ibu guru salah sakedik negur, akhirnya guru diwanian. Bahkan tidak sedikit zaman sekarang guru diperkarakan dengan perkara-perkara hukum karena orang tahu apa orang tua yang tidak tahu diri. Zaman baheula mah guru nyintrek murid teh, nyintriknya bukan nyintrek menyiksa, menyintrek atau ngajewer nyiwit teh mendidik. Tetapi sekarang orang tua langsung sewot, saking sewotna mulak sampingnya langsung kubani sewot sampai ka dieu. Nah, sampai bahkan di sini nyewotnya kurang, lapor polisi, lapor Komnas HAM dan Perlindungan Anak. Nah ini yang sini tumpang tindih aturan yang kadang-kadang sekarang akhirnya menyesatkan anak-anak kita. Sehingga ayeuna aya prinsip ibu dan bapak guru kita medeteng. Tahu nggak medeteng? Madiat teuing nya budak rek bangor, budak rek bodoh teh karep-karepna teuing. Kan bahaya kalau guru sudah punya moto medeteng gitu teh. Aduh, ini bahaya ini.
Ini akibat tadi tumpang tindih aturan yang kurang baik. Nah, tadi tentang orang-orang yang tidak sependapat dengan prinsip Muhammadiyah bahwa halal bihalal itu diperbolehkan karena itu merupakan ranah ijtihad. Yang penting tadi dari sisi tata cara pelaksanaannya tidak menabrak syariat. Apa yang menabrak syariat? Contoh diurang, Bu. Misalnya badaan teh orang halal bihalal, urang nyiapkeun naon sakahayang naon hobinya wangatua, ceuk ayakeun aya rujak rangginang jeung wedang kopi. Nah, aya wedang kopi dikereutkeun pisang raja, cenah baheula si Mbah Kapung seneng kopi jeung caur raja dijieun sasajen. Nah, ini cara-cara yang begini. Kalau meyakini bahwa mbah buyut kita pada saat kita sedang halal bihalal ruhnya hadir, atau kita meyakini reinkarnasi, kembalinya ruh ke alam dunia, itu bukan keyakinan umat Islam, tapi keyakinan agama Buddha jeung Hindu. Nah, lamun orang pemiluan meyakini hal-hal pelaksanaan seperti itu, berarti kita sama dengan golongan yang melakukannya. Ini hadis, Bu, penting ngaji seperti ini. Nah, maka berbahagialah ikut jamaah Muhammadiyah. Karena apa? Gerakan Muhammadiyah adalah gerakan tajdid, gerakan pembaharuan Islam. Artinya lain Islam dianyarkeun deui, tapi Islam yang sudah campur baur dengan keyakinan tata cara adat istiadat yang menabrak syariat, yang salah dengan aturan Quran dan Sunnah, dikembalikan lagi, didaur ulang, ya, dipurifikasi oleh Muhammadiyah.